Kalau sampean sholat imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong. Buka serong koyo wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan. Nggak ada kan? Mau nampak japo yang madhep ngetan kubu sebelah aneh. Ya enggak usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih. Itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, udah pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga harus kadung Allahu Akbar langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak sholat. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kiai-kiai kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang terus astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan ba'das sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bersalam wis bar lodul. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi utut. Wah, ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini? Biar yang menghadap ngalor juga fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh jebule Nabi subhanallah alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai, Nabi menghadap makmum. Sebagai maklumat, kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat, sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Kok malah takok sunat? Ngaji sik lagi takok. Senengannya bukan. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Nah, ini tidak usah alim takok gugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor?
Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Nggak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh sudah bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus diamuk, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya diamuk, sunat ora tahu mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun gak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi itu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpama gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib.
Nah karena baina ini. Kira mana nih baina? Ya antarane iku be antarane iku. Nabi ngendikane laula an asyukur. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi nggak ngerti kok poso Senin Kemis kok dikira wajib. Karena aku tahu poso. Maksudnya aja ditiru. Ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Buktinya aku rokok. Tapi saya nggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang enggak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampeyan ora usah disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib, tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper laula an asyukko ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin. Saya kalau Rejab itu memang nggak ngaji sudah. Jadi saya berai bukan ada masih di Damaran. Nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa. Bukan karena bosan sampean bosan. Ya rondok lah mungkin. Tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan? Atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8 lah, nggak baca setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status anda ini nyari ilmu, apa nggak dari masalah? Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya. Wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarahe sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu, mesti rondok buran baton. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulih, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lha cung dewasa husnudzoni. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah. Wah, ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, pedus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak.
Enggak, ini bukan suudon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh, itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur itu. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur, anak Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani, pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu gak ada sholawatan pakai terbang, kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim, biasanya 7:30 kok ini 3:30 kira-kira gitu. Tapi laula ana syukka ala ummati, andaikan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini, karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdal sholat isya tetap 7:30, padahal ada yang afdal yaitu 3:30. Entah jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini, karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat kok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal.